Guys, kalian pernah gagal gak sih? Saat gagal, apa yang kalian lakukan? Menurut teman-teman lebih baik mana? Gagal dalam berjuang atau nggak pernah gagal karena kita nggak pernah berjuang? Karena lebih bagus mati dalam memperjuangkan sesuatu daripada mati dalam keraguan. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Masih bersama Sally dalam program Ada Apa? Video Ada Apa kali ini Sally persembahkan untuk teman-teman yang udah berusaha, udah mencoba, dan udah mengupayakan sesuatu tapi belum berhasil. Sally pakai kata belum berhasil, bukan enggak berhasil, karena gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu adalah fase di mana kita diminta oleh lingkungan, oleh kondisi, bahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk belajar. Belajar memahami, belajar menerima, belajar dewasa, dan belajar bijak. Dengan cara apa? 3 kata kuncinya. Penerimaan, evaluasi, dan bangkit berjuang lagi. Karena kata orang bijak, lebih bagus gagal dalam berjuang daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah berjuang. Lebih bagus mati dalam memperjuangkan sesuatu daripada mati dalam keraguan. Teman-teman, kita mulai dari kenapa pertanyaan ini penting. By the way, pertanyaan ini Sally dan tim dapat minggu lalu di box Q&A Ada Apa Sih yang kita buka setiap minggunya. Pada akhirnya ini untuk memfasilitasi kita semua agar mendapat teman berbagi, setidaknya untuk sesuatu yang sedang kita resahkan. Dan salah satu irisan pertanyaan yang paling banyak muncul adalah menyikapi kenyataan karena kita gagal dalam memperjuangkan sesuatu. Saya bacain salah satunya ya teman-teman. Ini dari @m_brotherhood07s yang bertanya kurang lebih begini. Mohon solusinya Kak, cara menyikapi sebuah kenyataan karena gagal dalam meraih sebuah cita. 2 alasan kenapa Sally milih pertanyaan ini teman-teman. Alasan pertama, kita semua pasti pernah gagal. Iya dong. Meski gagal, kenyataan tetap harus kita terima dan hidup tetap harus kita lanjutkan. Gak ada istilah waktu berhenti karena kita gagal, dan gak ada tuh keadaan di mana kondisi akan menunggu kita siap. Segala sesuatu akan terus bergerak, segala sesuatu akan terus berpindah dan berganti dengan normalnya tanpa mau pause atau tanpa mau diam sejenak. Karena gagal ini sesuatu yang sangat lumrah terjadi pada kita semua. Bener ya? Maka pertanyaan ini besar kemungkinan akan sangat relate dan sangat relevan dengan kebanyakan kita yang ada pada fase memperjuangkan target atau goal kita masing-masing. Apapun itu bentuknya. Dan alasan yang kedua adalah justru bukan gagalnya nih yang penting, tapi respon dan sikap kita yang bakal nentuin cerita hidup kita selanjutnya. Mengetahui dan menerima kegagalan, yes, itu satu hal yang penting. Tapi justru kuncinya ada pada so what's next? Selanjutnya apa? Dengan kenyataan yang terjadi setelah kita gagal, terus kita mau ngapain? Mau nyalahin orang-orang yang dari sekitar kita kah? Mau terus mengenang masa lalu yang gak akan pernah terulang kah? Karena masa lalu itu udah berlalu, dia gak akan pernah bisa terulang. Apapun yang terjadi, yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita upayakan justru adalah terima kenyataan yang kita hadapi sekarang, suka atau nggak suka, dan fokus mempersiapkan langkah untuk ke depan. Karena yang masih bisa kita susun sekarang adalah batu bata untuk masa depan kita, bukan kegagalan di masa lalu kita. Kita langsung aja teman-teman, ini dia 3 tips yang pengen Sally dan tim bagi saat kita harus menyikapi keadaan yang terjadi karena kita gagal dalam memperjuangkan sesuatu. Well, kondisinya bisa apa aja, kita gagal masuk perguruan tinggi yang kita inginkan. Maka keadaan yang harus kita terima adalah kita nggak kuliah atau gap year dulu 1-2 tahun, atau bahkan kita tetap kuliah di kampus dan di jurusan yang sebenarnya kita nggak minat-minat banget. Atau misalnya kita gagal dalam memperjuangkan pekerjaan yang kita inginkan. Maka kenyataan bahwa kita masih bekerja di tempat dan di posisi sebelumnya, atau masih meminta pada orang tua misalnya, belum independen secara finansial, dan seterusnya adalah kenyataan yang harus kita terima. Jadi konteks dan keadaannya bisa kita sesuaikan dengan siapa kita, posisi dan kondisi yang saat ini tengah kita hadapi. Tips yang pertama adalah terima. Teman-teman, tanpa menerima, kita nggak akan pernah bisa move on. Kalaupun kita keep moving nih, terus bergerak, ini bakal jadi memori jelek dalam ingatan kita yang saat sewaktu-waktu dia ke-trigger atau kita nge-recall lagi, manggil lagi, maka yang muncul justru adalah rasa trauma. Dan rasa trauma atas sesuatu yang tidak mengenakan terjadi di masa lalu itu nggak enak.
Kita sering menyebutnya sebagai penyesalan. Gak jarang berakhir pada dendam. Saat kita dendam, kita bisa melakukan sesuatu di luar kontrol kita. Karena seringnya kita ngedepanin ego dan emosi, perasaan, rasa dendam, rasa sesal, penyesalan, dan seterusnya. Nah, daripada kita menyimpan bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu saat detonatornya ketekan, maka bukankah akan jauh lebih baik dari awal kita mengakui dan menerima dengan apa yang terjadi? Mungkin memang bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi bukankah memang segala sesuatu itu nggak mungkin selalu mengikuti maunya kita? Acknowledge, terima dulu kenyataannya, terima dulu kondisinya, sekalipun itu sakit, sekalipun itu mengecewakan dan tidak mengenakan, terima itu sebagai kondisi dan situasi yang harus kita hadapi. Tips yang kedua adalah alirkan energinya, teman-teman. Sifat energi itu kan mengalir ya. Apapun yang kita hadapi saat ini, bagaimanapun kenyataan yang kita lalui sekarang, suka atau tidak suka, sedih atau bahagia, bangga atau kecewa, maka alirkan dulu energinya. Cara mengalirkan energi gimana Kak Ser? Kembali ke kecenderungan kita masing-masing, teman-teman. Untuk kita yang extrovert, bisa jadi dengan bertemu dan bercerita pada orang lain. Untuk kita yang introvert misalnya, bisa jadi dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu sendirian, atau melakukan sesuatu yang kita suka di alam, atau bahkan dengan mendengar musik, gak ketemu banyak orang, baca buku, nangis, you go get it. Silakan kita ambil cara kita masing-masing, teman-teman, dalam mengalirkan energi. Yang Sherly yakin banget bahwa coping mechanism kita tentu berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, alirkan energi kita, teman-teman. Karena sifat energi itu mengalir, ibarat air yang tidak mengalir, didiamkan terlalu lama dengan kehidupan yang ada di dalamnya, maka jangan salahkan jika airnya akan keruh dengan sendirinya dan kehidupan yang ada di dalam air itu akan mati. Udara di dalam satu ruangan, yang di dalam ruangan itu ada kehidupan. Jika jendelanya nggak dibuka, AC-nya nggak dinyalakan, udaranya nggak mengalir, maka pelan tapi pasti kehidupan di ruangan itu juga akan mati. Dan tips yang ketiga adalah evaluasi dan bangkit. Do something differently. Energi udah mengalir nih, kondisi kita juga udah jauh lebih baik menerima kenyataan yang ada. Maka yuk, mulai aktifkan logika kita. Kira-kira apa yang kurang tepat dari kejadian kemarin ya? Evaluasi mana yang masih bisa kita perbaiki, mana yang masih bisa kita kontrol, dan mana yang ada di luar kontrol kita. Nah, kita fokus pada apa yang berada dalam kontrol kita dan masih bisa kita perbaiki. Dan segera lakukan itu dalam keseharian kita. Bangkit dan lakukan dengan cara yang berbeda, teman-teman. Do it differently. Karena logikanya gini, kita udah tahu nih apa yang kurang tepat dan terjadi di masa lalu, dan konsekuensinya adalah yang harus kita hadapi saat ini, kenyataan yang ada di hadapan kita. Tapi kita masih mempertahankan rutinitas, kebiasaan, atau sesuatu yang sebelumnya kita lakukan. Maka wajar banget kalau hasil yang akan kita hadapi ya gitu-gitu aja. Untuk itu wajar kalau Einstein pernah bilang, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah sesuatu yang sama, yang terjadi berulang-ulang kali, namun kita berharap hasil yang berbeda. Maka pertanyaan besarnya adalah, hal apa, cara apa, tindakan apa yang kita lakukan secara berbeda now, sekarang, sebagai pelajaran dari apa yang udah terjadi di masa lalu, yang membuat kita layak untuk mendapatkan hasil yang berbeda di masa depan. Karena pada akhirnya teman-teman, kesempatan jauh lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Maka mari kita pastikan kita melayakkan dan mempersiapkan diri. Sehingga bukan kita lagi yang mengejar-ngejar kesempatan, namun justru sebaliknya, kesempatan yang akan datang serta menghampiri kita. Nah, itu dia teman-teman 3 tips dari Sherly dan tim untuk kita yang harus menghadapi kenyataan karena gagal dalam memperjuangkan sesuatu. Sekali lagi, this is not the end of the world. Gagal itu nggak mengakhiri dunia kita, teman-teman. Itu baru akan jadi akhir perjuangan kita saat kita putuskan untuk menyerah. Karena kita udah tahu nggak akan ada kata bangkit dan nggak akan ada kata mencoba lagi setelahnya. Semangat terus untuk teman kita Brotherhood 07 dan kita semua yang saat ini sedang menghadapi kondisi serupa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.